Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Adada khalqi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita kesehatan. Allah masih memberi kita peluang, kesempatan untuk datang ke rumahnya. Semua orang dipanggil ke rumah Allah, tapi yang datang hanya yang dipilih Allah sahaja. Kita dipanggil dengan seruan azan. Seruan azan diawali dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disusuli dengan asyhadu an la ilaha illallah. Ditambah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditambah dengan hayya 'alas salah. Itu inti panggilan azan, hayya 'alas salah. Sebelumnya itu muqaddimahnya. Kemudian resultnya hayya 'alal falah. Tambah lagi dengan peringatan as-salatu khairum minan naum. Tambah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah dengan la ilaha illallah. Subhanallah. Orang yang dengar azan dengan telinga dan hatinya, insya Allah akan peka terhadap seruan azan. Pertemuan terakhir hari 2 hari yang lalu kita membincangkan surah Ad-Duha dan surah At-Takasur. Tadi Imam masih membaca surah At-Takasur. Kita nak lihat ayat terakhir saja ya. Halaman 600. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Untuk ambil berkat sama-sama kita baca surah Takasur ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين. Kalau kita baca At-Takasur ini, surah At-Takasur, bila kita sampai kepada penghujung surah Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, digalakkan mensupport dengan doa. Ayat ini mengatakan kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Kita berbalut nikmat 24 jam, siang malam berbalut nikmat. Allah akan menanya kita nanti tentang nikmat yang diberikan Allah. Itu maksud ayat 8 surah At-Takasur, ayat yang terakhir. Sunat digalakkan support dengan doa, ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ini orang yang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna li na'maika minasyakirin. Itu doanya ya. Nikmat yang paling besar di pagi hari ini duduk di rumah Allah. Seperti yang dikatakan tadi, bukan semua orang boleh duduk di rumah Allah. Kita dah diberi Allah peluang duduk di rumah Allah. Fikir-fikirlah nikmat ini yang besar, yang tak dapat dibeli dengan wang ringgit, dengan dolar, dengan pound sterling,
dengan emas dan perak, tidak dapat dibeli, tapi Allah sudah memberi kita duduk di rumahnya. Nikmat yang paling besar. Dalam beberapa yang lewat juga sudah disebut hadis Rasulullah SAW yang menyatakan besarnya nikmat duduk di rumah Allah. Katanya bila orang itu masuk masjid, katanya dia dikira salat. Malah langkah kepergiannya, langkah kepulangannya dikira setiap langkah menghapuskan dosa, menaikkan derajat. Coba tuh, setiap langkah menaikkan derajat. Setiap kali orang itu datang ke masjid, statusnya naik di sisi Allah. Ingat tuh, kalau dia tak ingat, itu dia punya pasal lah tuh. Kalau dia tak tahu, kenapa tak tahu? Ini hadis sahih. Hadis sahih dari Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ahmad. Dalam Sahih Bukhari 6 alamat nomor 647. Dalam Sahih Muslim nomor 1472, dalam Musnad Imam Ahmad nomor 7430, 7430. Tidak tahu dia hadis, itu kenapa tak belajar? Kenapa tak bertanya? Langkahnya, setiap langkah menghapuskan dosa, menaikkan derajat. Kalau datang dengan ilmu, itu maka orang dulu ada yang sakit uzur ya, diusung ke masjid, dipapah ke masjid, ditanya oleh saudaranya, Pak Cik kan sudah uzur, tidak perlu ke masjid lagi. Tidak sampai hati saya mendengar hayya alal falah kalau saya duduk di rumah, katanya. Tidak tegas saya. Tidak sampai hati saya mendengar hayya alal falah, saya duduk di rumah. Tidak sampai hati saya. Diusunglah Pak Cik itu ke masjid sembahyang maghrib. Belum habis sholat maghrib meninggal dia. Bayangkan macam mana orang kondisinya, macam mana kondisinya di saat ruhnya mau dicabut. Dibawa dia ke masjid, belum habis salat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, 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 subhanallah. Allah pilih dia ya. Itu maka selalu kita sebut, ya Allah, saya ingin meninggal dunia, di hari saya meninggal saya masih berjalan ke rumahmu ya Allah. Kalau doa itu didengar Allah, selamat hidupnya. Ya Allah, di hari saya meninggal dunia saya masih berjalan ke rumahmu, menghayunkan langkah, menyahut panggilan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau dapat dia itu selamat hidupnya, insya Allah. Karena ubah doa ya. Ya Allah, saya selesai duduk di rumahmu ya Allah. Saya bahagia duduk di rumahmu ya Allah. Engkau memilihku ya Allah. Di antara sekian banyak manusia, saya ini engkau pilih untuk datang ke rumahmu ya Allah. Saya ingin meninggal dunia, di hari saya meninggal, saya masih melangkah ke rumahmu ya Allah. Artinya apa? Dia tak payah ditahan di hospital. Dia sehat. Itu yang kita ceritakan sahabat kita, sahabat baik, meninggal lepas sembahyang subuh di masjid. Ada yang meninggal lepas maghrib, bersandar di tiang, meninggal. Tidak tahu orang dia meninggal. Itu muslimah ya. Cerita seorang muslimah. Subhanallah. Nikmat ya. Summa la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kamu akan ditanya Allah tentang nikmat, nikmat masjid, nikmat iman, nikmat mau melangkah ke masjid, nikmat selesai duduk di masjid, nikmat ingin menambah ilmu, ingin mentopap iman. Iman manusia ini banyak yang sakit, banyak yang kena COVID, maka tak nampak jalan ke masjid. La ilaha illallah. Tak mau tangan pegang Quran. La ilaha illallah. Tak mau mendengar Quran diterangkan, disyarahkan. Lari. Waktu dikasih obat, Quran ini obat, dikasih obat lari. Kan sakit. Dikasih obat lari.
Ya ilahi, di rumah tidak ada Quran, di masjid tak ada Quran, di pejabat tak ada Quran, di jalan tak ada Quran. 24 jam kosong dari Al-Quran. Manusia ini rata-ratanya sakit, Allah kasih Quran sebagai obat, Quran tidak diambil, penyakitnya bertambah hari-hari. Quran nikmat, masjid nikmat, Quran nikmat. Quran akan ditanya, masjid akan ditanya, salat berjamaah akan ditanya. Subhanallah. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat. Pernah Rasulullah SAW di malam hari keluar rumah, tiba-tiba berjumpa Abu Bakar Siddiq. Ini ada cerita ini ada dalam tafsir Al-Munir. Kita belum habis lagi tafsir Al-Munir ya. Tafsir bahasa Melayu. Pernah Rasulullah keluar di malam hari, tiba-tiba berjumpa Abu Bakar. Ditanya, kenapa keluar di malam hari ini? Biasanya mereka tidak keluar di malam hari. Rata-rata lepas Isya tidur. Ini keluar di malam hari. Kenapa Abu Bakar keluar di malam hari? Kata Abu Bakar, tidak ada yang mau dimakan di rumah. Saya lapar. Rasulullah cakap, saya juga. Jalan-jalan berdua jumpa Umar. Umar pun keluar. Kenapa keluar? Tidak ada yang mau dimakan. Rasulullah tidak ada yang mau dimakan di rumahnya. Abu Bakar tidak ada, Umar tidak ada. Kita makan lebih-lebih. Kita makan lebih-lebih. Makan itu akan ditanya. Lalu bila berjumpa 3 orang ini, baik kata Rasulullah, kita akan pergi ke rumah seorang sahabat. Pergilah Rasulullah ke rumah seorang sahabat Ansar, orang Ansar. Pendek ceritanya, sempat menyembelih kambing sahabat itu di malam hari, menjamu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Makanlah mereka sepuas-puasnya. Lepas makan, pendek ceritanya beredar, balik ke rumah masing-masing. Rasulullah mengatakan, tadi kita lapar, sekarang kita sudah dikasih makan, kita sudah kenyang. Nanti Allah Ta'ala tanya, kenyang ini untuk apa digunakan? Maaf ya. Kenyang ini untuk apa digunakan? Setiap kali orang itu kenyang akan ditanya, lepas kenyang buat apa? Nyenyak tidur di malam hari, bangun tidur, buat apa lepas bangun tidur? Dikasih Allah tidur, nyenyak tidurnya, sedap tidurnya, sehat badannya. Badan sehat itu untuk apa? Summa la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang iman Allah. Buka lah ya tafsir Al-Munir. Sahabat-sahabat sudah ada tafsirnya dulu. Masih terbengkalai tafsir kita itu ya. Masih terbengkalai. Bukalah tafsir surah At-Takasur. Naskah PDF pun ada di internet. Tafsir Al-Munir bahasa Melayu. Nanti yang bertutur bahasa Melayu akan ditanya Allah, kamu ada tafsir Al-Munir di rumah? Tidak ada. Internet ada. Kenapa tak download tafsir Al-Munir? Akan ditanya nanti. Internet digunakan untuk benda lain, akan ditanya nanti. Lengkap 30 juz tafsir Al-Munir, ada naskah PDF-nya di internet. Dulu sudah di forward, dia punya link. Bacalah di sana tafsir surah At-Takasur, summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ada cerita tadi itu. Cerita Rasulullah keluar di malam hari lapar, Abu Bakar keluar karena lapar, Umar keluar karena lapar, tidak ada mau dimakan. Lalu dijamu oleh seorang sahabat, sempat menyembelih kambing di malam hari itu, dijamu dengan selesa. Selepas makan Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, tadi kita keluar rumah lapar, sekarang kita perut sudah berisi. Nanti Allah akan tanya. Setiap kali orang itu kenyang akan ditanya. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk bersyukur nikmat ya. Apa doanya tadi? Allahumma ja'alna li na'maika minasyakirin. Allahumma ja'alna li na'maika minasyakirin. Allahumma ja'alna li na'maika minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ini dibaca seminggu mungkin 2 kali 3 kali dibaca surah Takasur. Tidak bertanya kenapa saya tak paham surah Takasur nih? Dibaca. Itu satu nikmat. Nikmat mendengar,
mendengar ayat dibaca. Kenapa saya tidak pelajari? Kalau kita lihat di YouTube ceramah ustaz-ustaz kita dari mana saja tentang ceramah surat Takasur pasti banyak. Nanti balik rumah dengarlah ceramah di YouTube tentang surat Takasur. InsyaAllah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma aktub lana kullal khair. Allahumma ultuh bina fima jarat bil maqadir. Waktub lana kullal khair. Allahumma aktub lana kullal khair. Allahumma yassir lana kullal khair. Allahumma ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'u. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.